Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman, ketika dunia penuh dengan kegelapan, kedzoliman merajalela, dan manusia saling menindas satu sama lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang pemimpin yang agung. Sosok ini bukan hanya dinanti oleh kaum muslimin, tetapi juga menjadi harapan umat manusia untuk mengakhiri dan mengembalikan keadilan di muka bumi. Dia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi seorang keturunan mulia dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya seperti namaku dan nama ayah seperti nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, seorang lelaki yang kelak akan membawa umat ini keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan tahukah kita, tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan secara rinci kapan, di mana, atau bagaimana Imam Mahdi lahir. Beliau lahir sebagaimana anak-anak lain pada zamannya, tumbuh dalam kesederhanaan, tanpa ada tanda-tanda luar biasa yang membuat orang-orang sejak awal berpikir bahwa dia adalah sang pemimpin akhir zaman. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan dirinya, dan pada waktu yang telah ditentukan, dalam satu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki dan mengokohkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Artinya, Imam Mahdi bukanlah seorang nabi, bukan pula seseorang yang mendapat wahyu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang luar biasa kepadanya, menjadikan sosok yang bijaksana dan adil, siap menjadi pemimpin umat dalam menghadapi badai fitnah. Imam Mahdi akan muncul di masa dunia dilanda kekacauan. Fitnah merajalela, kaum muslimin tercerai-berai. Di Mekah, ketika manusia sudah kehabisan harapan, sekelompok orang soleh akan memaksa Imam Mahdi untuk menerima baiat, tepat di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Imam Mahdi awalnya enggan karena ia tidak mengejar kepemimpinan. Tetapi karena desakan dan besarnya tanggung jawab, ia pun menerima baiat itu. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemunculan Imam Mahdi adalah tanda besar bahwa fase baru kehidupan manusia telah dimulai. Fase di mana kebenaran akan kembali tegak dan keadilan akan mengalahkan kedzoliman. Sejak dibaiat, Imam Mahdi memimpin umat Islam selama 7 tahun.
Ada riwayat yang menyebut 8 atau 9 tahun. Masa-masa itu menjadi masa kejayaan, meskipun awalnya peperangan dengan melawan penguasa jolim dan para pendukung fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi masa kepemimpinannya. Hujan turun deras, bumi mengeluarkan hasilnya, harta kekayaan beredar dengan adil. Tidak ada lagi orang yang meminta-minta, karena setiap orang mendapatkan haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kejoliman." Di masa Imam Mahdi, kaum muslimin bersatu. Mereka melawan pasukan dari timur dan barat yang ingin menghapus Islam. Banyak peperangan besar yang terjadi, termasuk perang besar atau Malhamah Kubro, yang disebut dalam sastra Islam sebagai perang dahsyat antara kebenaran dan kebatilan. Bersatu dengan Nabi Isa alaihi salam di masa itu pula, ketika dunia semakin mendekati tanda-tanda berhenti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit. Nabi Isa turun di Menara Putih di kota Damaskus. Saat itu, Imam Mahdi mengajak Nabi Isa untuk memimpin sholat. Namun, Nabi Isa menolak dan berkata, "Doa ini untuk kalian sebagai pemulihan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat ini." Maka Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang Imam Mahdi. Keduanya lalu memimpin umat Islam menghadapi fitnah terbesar, yaitu Dajjal. Bersama-sama, Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin pasukan kebenaran hingga akhirnya Nabi Isa membunuh Dajjal di gerbang Lut Palestina. Setelah Dajjal binasa, bumi dipenuhi keberkahan, kedamaian merata, tak ada lagi kejoliman. Harta melimpah, kebenaran berdiri tegak. Masa itu menjadi masa keemasan yang tak pernah disaksikan sebelumnya, kecuali di masa-masa para nabi. Setelah menunaikan tugas besarnya, Imam Mahdi akhirnya wafat. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih bagaimana beliau wafat atau di mana beliau dimakamkan. Namun, beliau wafat sebagai seorang pemimpin agung yang dicintai umatnya, dan jasadnya dimakamkan sebagaimana manusia biasa. Kejayaan Islam terus berlanjut di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, hingga datang masa-masa berikutnya menuju hari kiamat. Imam Mahdi bukanlah sekedar tokoh legenda. Ia adalah janji Allah melalui lisan nabinya, sosok yang akan datang di saat dunia gelap gulita, membawa cahaya keadilan dan menegakkan panji kebenaran. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk selalu siap menyambut datangnya sang pemimpin dengan iman yang kokoh, amal soleh, dan menjauhi fitnah dunia. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk golongan yang mendukung dan membantu Imam Mahdi dan mendapat kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.